Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Pak Vicky. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi akidah akhlak bab 2 ya teman-teman ya. Jadi tentang neraka. Sebenarnya temanya yaitu surga dan neraka. Nah, kalau di part pertama kemarin saya sudah membahas tentang surga. Nah, ini kita anggap sebagai part 2. Jadi tentang neraka. Langsung saja ya teman-teman ya. Apa itu neraka? Neraka adalah tempat penyiksaan yang amat pedih. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak beriman, suka berbuat maksiat dan berbuat dosa. Nah, manusia yang di masa hidupnya melakukan keburukan seperti mendustakan Allah, mendustakan Rasul-Nya, itu akan masuk ke dalam neraka dan akan mendapat siksa yang sangat pedih. Nah, teman-teman, neraka itu merupakan tempat terburuk dengan segala keseramannya yang tidak akan bisa dibayangkan, bahkan tidak terpikirkan oleh manusia seperti apa neraka itu. Nah, teman-teman, sama halnya dengan surga, neraka itu juga memiliki beberapa tingkatan ya teman-teman ya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu neraka Jahim. Neraka Jahim adalah neraka sebagai tempat penyiksaan atas orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan mereka akan datang untuk menyiksa mereka. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Orang-orang yang di dunia menyembah sapi, nah itu nanti orang-orang yang menyembah sapi ini kan dimasukkan ke dalam neraka Jahim. Nah, sapi yang mereka sembah itu akan didatangkan oleh Allah ke neraka untuk menyiksa orang yang menyembahnya tadi. Begitu pula orang yang menyembah patung, misalnya teman-teman ya, nanti Allah mengirimkan patung ke neraka untuk menyiksa orang yang menyembah patung tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu bentuk dari neraka Jahim. Nah, jadi musyrik ini termasuk sebenarnya dosa yang paling besar ya teman-teman ya, karena menyekutukan Allah. Nah, nama neraka Jahim sendiri itu tersebut di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 91. Kira-kira artinya itu seperti ini teman-teman. Dan neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Baik, semoga kita tidak termasuk dalam golongan-golongan seperti itu. Nah, yang kedua teman-teman, ada neraka Sakor. Neraka Sakor adalah tempat untuk orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mendustakan atau tidak mentaati perintah Allah dan Rasulullah. Mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menetapkan hukum Islam melalui lisan para nabi, akan tetapi mereka meremehkan syariat hukum Islam, maka dibakar dalam api adalah hukuman untuk mereka. Jadi orang-orang munafik itu seperti ini ya teman-teman. Misalkan kita udah tahu ya teman-teman ya, kalau mencuri itu dosa, tapi kita langgar. Nah, itu sebenarnya termasuk orang-orang yang munafik juga. Misal kita udah tahu Allah itu ada, tapi kita tidak mempercayainya. Itu termasuk juga golongan orang-orang munafik. Baik, semoga kita tidak masuk ke dalam golongan seperti itu. Nah, nama neraka Sakor ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Mudatsir ayat 26 sampai 27. Yang artinya, kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Dan tahukah kamu apa neraka Sakor itu?
Yang ketiga ada neraka lazza. Neraka lazza merupakan neraka yang bergejolak apinya dan mengelupaskan kulit kepala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat 15 sampai 18. Yang artinya sama sekali tidak, sungguh neraka itu api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama, dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Misalkan kita punya harta banyak, ada orang punya harta banyak gitu ya, kemudian disimpan atau ditimbun lah, tidak disumbangkan. Nah, itu termasuk orang-orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam neraka lazza. Kemudian juga orang yang berpaling dari agama atau meninggalkan agama. Jadi mungkin bisa dibilang seperti ini ya teman-teman ya. Orang yang di KTP-nya Islam tapi tidak menjalankan perintah-perintah agama. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Baik, yang keempat ada neraka hutomah. Nah, ini neraka hutomah ini disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah, dan menghina orang-orang miskin. Mereka berpaling dari agama, tidak mau bersedekah, dan tidak membayar zakat. Jadi seperti ini teman-teman ya. Mungkin kita juga mungkin pernah menghina-hina orang miskin. Nah, itu ternyata dosanya besar teman-teman. Meskipun kita niatnya membuli teman, kita kan pernah mungkin bilang miskin, ada orang miskin, ada orang miskin. Nah, itu juga termasuk akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Terus orang-orang juga orang yang memasang wajah masam apabila ada orang miskin yang meminta bantuan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Yang dimaksud itu misal ada orang yang meminta bantuan, minta sumbangan. Nah, terus kemudian kita memasang wajah yang misal kita cemberut atau memasang wajah yang sinis. Nah, itu juga termasuk golongan-golongan orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka dengan cara menguliti dan mengelupaskan kulit muka mereka dan membakarnya. Kemudian di neraka hutomah, harta yang mereka kumpulkan akan dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksa kepada manusia. Jadi seperti ini teman-teman. Misal ada orang-orang yang pelit, suka mengumpulkan harta, serakah, menghina orang miskin. Nah, itu nanti hartanya itu dibakar. Terus kemudian apinya itu diminumkan ke manusia tersebut. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan seperti itu. Baik, hal demikian Allah itu menjelaskan hal demikian itu di dalam Al-Quran surah Al-Humazah. Baik, mungkin kalau teman-teman yang sering baca surah Al-Humazah dan juga artinya mungkin paham. Yang kelima ada neraka sa'ir. Neraka sa'ir diisi oleh orang-orang kafir dan orang yang memakan harta anak yatim. Kafir berasal dari kata kufur yang berarti ingkar atau menolak. Kafir dapat diartikan orang yang menolak adanya Allah Subhanahu wa taala atau tidak percaya kepadanya dan juga kepada Rasul-Nya. Orang kafir terdiri dari orang yang tidak beragama Islam atau orang yang tidak mau membaca syahadat, orang Islam yang tidak mau sholat, orang Islam yang tidak mau puasa, dan orang Islam yang tidak mau berzakat. Nah, itu semua termasuk
golongan-golongan orang kafir. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 10 dan surah Al-Mulk ayat 5, ayat 10 dan ayat 11. Baik, selanjutnya teman-teman ya, neraka yang keenam yaitu neraka Wa'il. Neraka Wa'il disediakan untuk para pengusaha dan pedagang yang culas. Culas ini bisa diartikan nakal ya teman-teman ya, atau curang. Mengurangi timbangan, mencalo barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Misal kalau teman-teman pernah melihat alat timbangan, nah orang-orang yang culas ini biasanya dikasih pemberat pada timbangannya. Jadi semisal gula 1 kilo itu kan dikasih pemberat ya teman-teman ya, hasilnya itu kurang dari 1 kilo. Jadi seperti itu, mereka mengurangi timbangan. Kemudian mencalo barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Contohnya itu seperti ini, mereka membeli barang yang banyak, sama kayak menimbun ya teman-teman ya, mencalo. Jadi mereka bisa dikatakan menimbun barang, kemudian ketika harganya sudah naik baru barang tersebut dijual. Itu juga termasuk orang-orang yang culas atau orang-orang yang nakal. Nah, maka nanti ketika di akhirat dimasukkan ke dalam neraka Wa'il, dagangan mereka dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab atas dosa-dosa mereka. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Tatfid dan At-Tur. Nama neraka ini tercantum juga dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Baik teman-teman, urutan yang terakhir yaitu neraka yang paling dalam. Mungkin kita sering mendengar nama neraka tersebut, yaitu yang ketujuh, neraka Jahanam. Neraka Jahanam merupakan neraka yang paling dalam dan berat siksaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 43 dan sampai 44. Yang artinya, dan sungguh Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Oke, itu ayat 43 ya teman-teman ya. Dan yang 44, Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Jadi pengikut setan itu mungkin yang dimaksud di sini yaitu orang-orang yang suka menyembah-nyembah menyembah jin seperti itu ya teman-teman ya. Itu kan termasuk pengikut setan. Termasuk orang-orang yang suka manggil jin, pesugihan. Nah, itu juga termasuk pengikut setan. Jadi mereka semuanya itu akan dimasukkan ke dalam neraka Jahanam. Baik, itu saja teman-teman ya penjelasan tentang neraka. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bukan merupakan golongan-golongan yang masuk neraka. Baik, apabila ada salah kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.